Kalau yang mau dari kita orangnya simpel ya, nggak ada mau repot-repot ya. Kita sederhana aja ya. Orang minta maaf selesai di kita. Kalau kita itu aja. Kalau orang minta maaf selesai. Ya nggak usah ketemu kita. Saya sudah berulang kali bilang ya, nggak usah ketemu kita ya. Sadar aja melakukan kesalahan. Minta maaf, buat video, selesai udah. Kita nggak mau pusing lah. Yang saya selalu bilang, saya cuma harga diri istri saya, marwah istri saya jaga ya. Saya sebagai menantu juga, saya tunjukkan juga ke mertua saya bertanggung jawab kepada istri saya. Jadi nggak ada yang lain-lain, kepentingan nggak ada. Dan kalau orang yang minta maaf, buat videonya nggak usah ketemu saya, nggak usah repot-repot. Dia sibuk nggak apa-apa. Ya sibuk kali, no problem. Jadi buat video, minta maaf, sadar jangan diulangin, jangan ke kita juga ngomong kayak gitu lagi, jangan ke orang lain. Perempuan kan nggak baik diomongin kayak gitu ya, mau itu semua orang pasti ngerasain lah ya, yang punya anak perempuan, ibunya ya, kakak adik, pasti nggak mau lah diomongin kotor-kotor sama orang lain, itu aja. Saya bukan orang hebat, saya udah bilang, saya nggak ada yang mau waktu-waktu, tidak ada, terserah aja, yang penting kalau ada kesadaran, minta maaf selesai, segampang itu. Saya kan prinsipnya cuma satu ya, istri saya dikata-katakan yang bahasa yang tidak baik ya, yang kotor-kotor kayak gitu. Saya sebagai suami, saya menjaga harga diri istri saya ya. Saya sebagai bapak juga menjaga harga diri anak saya ya. Sebagai anak juga kita jaga harga diri, marwah orang tua ya, kakak adik kayak gitu. Sesederhana itu. Jadi untuk istri saya benar-benar kita jaga. Dan istri saya itu kan dia anak dari mama bapaknya ya. Kan begitu kita nikah kan, mungkin kalian juga pasti ngerasain ya. Begitu kita nikah kan kita dititipkan anak sama mertua kita ya. Kita sebagai menantu, mertua juga kan nanya sama kita kan. Anak saya itu dihina kayak gitu, dicemarkan nama baiknya. Bagaimana tanggung jawab kau sebagai menantu ya? Kita bertanggung jawab. Daripada kita emosi kan berantakan, mendingan kita laporkan ke pihak yang berwajib. Sesederhana itu. Sampai sekarang juga kan berjalan ya di kepolisian ya. Yaitu biar yang mengerti pihak kepolisian, biar pihak kepolisian lah yang mengerti, yang menjalankan. Kita warga negara sederhana aja. Kita kasih tahu apa kondisi yang terjadi. Dan satu hal pasti, kita nggak karang-karang ya, kita punya bukti rekaman. Jadi kebetulan tim YouTube saya waktu di situ tuh merekam gitu ya. Ada bukti rekaman, dia ngomong seperti itu ada. Bahkan saya konfirmasi juga ya ke beliau ya, sikapnya nggak boleh seperti itu. Saya konfirmasi, saya kasih tahu juga ke beliau, jangan ngomongnya seperti itu. Kan nggak baik, saya hormatin dia, janganlah ngomong yang tidak baik ke istri orang. Malah dibilang lagi sama dia sering lihat istri saya ngomong seperti itu. Yang jelas itu tidak baik ya, ngomong-ngomong kotor-kotor nggak baik ya ke perempuan ya. Perempuan mana ya yang mau diomongin kotor-kotor, dan suami mana juga bisa terima ya, orang tua mana bisa terima anaknya di ngomongin kotor-kotor, itu aja kali ya. Baru 5 menit diomongin kayak gitu. Baru mau mulai syuting. Sebelum mulai syuting mau di belakang kamera. Jadi belum pernah kita ketemu dengan beliau dalam hidup kita, belum pernah kita ketemu. Tapi ya yang kita omongkan ini semuanya sederhana ya. Kita saksi banyak kali di situ. Dari pihak trans juga baik kali ya, minta maaf walaupun mereka nggak ada salah apapun ya. Mereka kan nggak tahu apapun di situ. Cuman mereka minta maaf karena mendengarkan dia ngomong seperti itu ke kita. Pihak trans dari Mas Ulil minta maaf, ada beberapa lagi minta maaf atas perbuatan beliau. Tapi kita bilang tidak ada masalah karena bukan dari pihak trans yang ngomong kan, dari beliau yang ngomong seperti itu. Itu aja kali ya. Pada sore hari ini kami telah melaporkan Saudara Firdaus atas pernyataannya yang telah mengganggu kami, yang telah mengusik kami umat Islam, yang mana pada saat ini diwakili oleh Aliansi Santri Mahasiswa Madura atau disingkat dengan ASMM, yang mana telah dilakukan pelaporan terhadap Polres Pamekasan. Dan atas laporan ini kami memohon kepada kepolisian agar segera diproses hukum atas apa yang menjadi pernyataan daripada saudara Firdaus ini. Dan Firdaus harus bertanggung jawab atas apa yang diomongkan, apa yang telah disampaikan di media sosial itu, karena adalah sangat mengganggu terhadap kami sebagai umat Islam khususnya. Dan
Firdaus, siap-siap kau menanggung akibatnya. Agamanya siapa, apa nama agamanya, dan versinya siapa, dan tafsirannya siapa. Tafsiran si Acong, ya beda lah tafsiran Acong sama saya. Agama Islam, saya agama Islam. Bahkan waktu Saifuddin Ibrahim menghina Nabi Muhammad, saya paling di garda terdepan melaporkan Saifuddin sampai dia jadi tersangka. Alhamdulillah laporan kita diterima oleh kepolisian. Tadi mungkin biar bersikat aja Mas ya, udah malam. Mana tadi yang dampingi ini masuk ke dalam biar langsung dijelaskan aja, monggo nggak apa-apa. Kami dari perwakilan Aliansi Mahasiswa Lintas Agama ingin menyuarakan atas keresahan yang terjadi terhadap pernyataan saudara Firdaus, yang mana pernyataan tersebut sangat meresahkan masyarakat dan juga sangat menyesatkan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi yang dia katakan bahwa batalnya syahadat seseorang ketika dia tidak mempercayai dukun, itu adalah suatu pendapat yang keliru menurut saya. Keliru dalam artian yang harus dia ketahui bahwasannya seorang muslim, dia diaku sebagai muslim tatkala dia bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tiba-tiba orang tersebut mengklaim bahwasannya dengan dia tidak percaya dukun, batal syahadatnya. Kapasitas dia sebagai apa bisa mengklaim seseorang batal syahadat? Karena yang dikatakan batal syahadat berarti orang tersebut bukan lagi Islam. Kalau bukan orang Islam berarti kafir. Artinya apa? Dia sudah menuduh orang lain kafir, yang mana jelas-jelas bahwasannya dilarang kita ya untuk menuduh orang lain dengan sebutan kafir yang mana belum jelas daripada identitas kekafirannya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza qala rajulun li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma." Jikalau seseorang memanggil saudaranya, maksudnya orang muslim, dengan sebutan ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka kafir tersebut akan jatuh di antara salah satu keduanya. Jikalau yang kita tuduhkan itu ternyata bukan kafir, maka otomatis penyematan kafir itu akan jatuh kepada orang yang berbicara. Jadi tidak sembarangan orang bisa berbicara yang ini batal Islamnya, yang ini kafir, dan lain sebagainya. Karena semuanya ketakwaan, keimanan seseorang yang mengetahui hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya maksud syahadatnya batal adalah ketika manusia itu tidak percaya pada dukun. Karena dukun itu adalah bagian daripada qadar dan qada Allah. Bagian daripada ketetapan Allah. Jadi dukun ada melakukan hal yang gaib juga. Jadi kalau kamu tidak percaya pada dengan adanya kegiatan dukun atau tidak percaya dengan adanya dukun atau kegiatan gaib, maka kamu bisa batal syahadatnya. Percuma kamu syahadat tapi tidak meyakini rukun iman dan rukun Islam. Ada di situ. Ada di rukun Islam, ada di rukun iman gitu. Jadi harus mempercayai hal-hal yang gaib dan tidak gaib mutlak dan gaib yang tidak mutlak. Saya Ma'mun Abdul Fakih, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Amin Garut, mengecam keras pernyataan Firdaus bahwa seorang yang tidak percaya dukun maka syahadatnya batal. Ini jelas pernyataan yang sesat, pernyataan yang sangat melukai perasaan kami sebagai umat Islam. Untuk saudara Firdaus segera bertaubat, segera minta maaf kepada seluruh umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Haji Mahrus Ali Baidawi, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Baidawiyah, mengecam keras dan mengutuk terhadap Firdaus yang mengatakan tidak percaya terhadap dukun adalah batal syahadatnya. Itu merupakan bentuk mempermainkan agama Islam dan juga menghina agama Islam, sehingga kami berseru kepada Firdaus untuk secepat-cepatnya melakukan taubat kepada Allah SWT, atau kami akan memproses sejarah.
Mami cepat sembuh, semangat ya. Mami sayang. Cantiknya mana? Senyumnya teh. Ngantuk tapi. Ya lagi yang namanya udah sepuh sih, lagi drop. Usianya udah 88. Jadi ya sekarang lagi drop lagi di rumah sakit lagi. Makanya kemarin kan pengen langsung jenguk pas, tapi kan baru nyampe jam 7 kan aku PCR dan lain-lain dulu. Ya alhamdulillah sih tadi dikasih tahu, alhamdulillah udah negatif. Ini juga belum tidur, tapi tadi kan syuting dulu, nanti siangan atau sore baru ke sana. Emang pas juga sih waktunya, memang udah harus pulang. Udah cukup sih liburannya, udah cukup karena Rafathar sih masih libur seminggu, sekolahnya baru minggu depan masuknya. Ya seorang nenek yang baik lah pastilah, banyak. Jadi minta doanya aja, semoga cepat sembuh. Kemarin memang masuk rumah sakit lagi, soalnya kemarin agak drop kondisinya, jadi mau nggak mau harus dibawa ke rumah sakit lagi karena ada albuminnya turun gitu, jadi kayak bengkak-bengkak gitu, jadi kayak kerasa sakit-sakit itu kan kesian, jadi dibawa ke rumah sakit lagi gitu. Oh iya kan Raffi kan pergi kan kemarin, jadi mungkin lama nggak kelihatan gitu, lama nggak nengok, jadi Mami nyari gitu. Emang pasti selalu dicariin sih, misalnya berapa hari nggak nengok tuh pasti Mami nanyain gitu, kayak tahu karena waktu itu aku kasih kabar ke Raffi pas di sana. Raffi juga nelfon, sempat video call kayak Nisha Mami gimana gitu. Ya ini mau dibawa ke rumah sakit lagi kayak gitu. Selalu update sih pasti. Ya udah umur juga ya maksudnya. Jadi memang udah ya kondisinya sekarang memang hanya terbaring aja gitu. Syaraf untuk bicaranya juga udah susah gitu. Jadi Mami, kita kalau ngobrol kayak kita nebak-nebak nih, Mami ngomong apa gitu, kayak soalnya ngomongnya udah kata-kata yang keluar dari mulutnya udah nggak jelas gitu. Jadi Mami ngomong apa nih, jadi kita nebak-nebak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.